Masih bertema soal upgrade, apakah benar upgrade group set bisa bikin goes jadi lebih kenceng? Yuk kita coba sama-sama bahas. Upgrade group set itu bisa macam-macam bentuknya. Misal, dari yang 8 speed jadi 11 speed, atau mungkin 12 speed. Atau, dari mechanical kita ganti jadi yang elektrik. Tapi sebenarnya, kalau kita melihat secara rasio gear, itu sama aja. Coba kita bahas perihal rasio gear dulu ya sedikit. Rumus rasio gear adalah jumlah gigi pada chainring dibagi dengan jumlah gigi pada sprocket. Sebagai contoh, pada umumnya chainring ukurannya 50 teeth, dalamnya 34 teeth. Jika dikombinasikan dengan sprocket 11 teeth, akan menghasilkan rasio 4,5, yaitu 50 dibagi 11. Artinya, setiap satu putaran pada chainring akan menghasilkan putaran sebanyak 4,5 kali pada sprocket. Rasio gear ini nggak melihat kita pakai berapa speed, mau pakai 8 speed, 12 speed, mau pakai merek Shimano, SRAM, Campagnolo, atau Sensa, atau yang lain pun. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan, apakah upgrade group set bisa bikin goes jadi lebih kenceng? Jawaban simpelnya bisa banget melalui jalur efisiensi. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, mengupgrade group set dari yang sprocketnya lebih sedikit jumlahnya ke yang jumlah sprocketnya lebih banyak. Dengan bertambahnya jumlah gear pada sprocket, otomatis jarak perpindahan gigi jadi lebih rapat. Ibaratnya kalau di mobil, yang tadinya transmisi hanya ada gigi 1, gigi 2, 3, 4, dan 5, sekarang jadi ada 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya sampai ke 5. Dengan begitu, setiap perpindahan gigi RPM mobilnya akan jadi lebih stabil. Begitupun dengan bersepeda. Dengan sprocket yang lebih rapat, RPM kita atau cadence kita jadi lebih stabil juga. Karena loncat-loncat antar gearnya jadi tidak terlalu jomplang atau jauh. Di sini gue punya dua tabel. Untuk tabel yang di sebelah kiri, gue memasukkan kombinasi dari sprocket 8 speednya Shimano yang 12-25. Untuk tabel yang di kanan, gue memasukkan kombinasi sprocket 12 speednya Shimano yang 11-30 teeth. Angka-angka yang berwarna hijau menunjukkan kecepatan dalam kilometer per jam. Angka yang 80-100 adalah cadence. Angka yang di sebelah kiri adalah kombinasi gearnya. Jadi ketika chainring 50 dikombinasikan dengan sprocket 12 akan menghasilkan speed berapa pada cadence berapa. Pembacaannya seperti itu. Sekarang kita lihat seberapa jauh gap cadence di setiap perpindahan gigi. Katakanlah kita sedang bermain rolling kecepatan 35 km per jam. Opsi kita adalah menggunakan gear 50x17 dengan cadence sekitar 95-an. Atau opsi gear selanjutnya adalah 50x15. Cadence kita drop ke 85, turun 10 RPM. Sedangkan pada group set 12 speed, opsi gearing kita adalah 50x17, cadence-nya sama 95-an kan? Kalau kita oper ke 50x16, cadence-nya turun ke 90. Lalu oper lagi 50x15, cadence-nya jadi 85. Kalau kita lihat, di setiap perpindahan gigi, kita hanya mengalami penurunan sebesar 5 RPM, yang artinya cadence jadi lebih stabil, mengakibatkan heart rate juga jadi lebih stabil. Heart rate ketika stabil membuat kita secara psikologi pun lebih tenang. Setelah lebih tenang, kita juga bisa mengatur pace kita. Dengan pengaturan pace ini akan membuat kita jadi lebih kencang goesnya. Kurang lebih seperti itulah urutan kenapa group set bisa bikin kita lebih kencang. Yang kedua, upgrade dari yang mechanical menjadi elektrik. Sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya hanya berbicara soal efisiensi. Tapi konsepnya agak beda sedikit. Contoh, kalau misalnya menggunakan mechanical dan misalnya di setnya tidak terlalu rapih, mungkin ketika kita tekan drifternya, tapi belum benar-benar pas posisinya, maka rantainya kayak setengah pindah. Nah, akhirnya kita harus ulang lagi perpindahan gigi itu. Atau yang lain lagi, misalnya karena tensi kabelnya berubah. Perpindahan gigi yang tertunda ini akan membuat kita jadi ada dalam posisi yang kurang optimal. Misalnya, ketika seharusnya kita sudah ganti gigi yang lebih berat, karena cadence kita sudah terlalu tinggi, kita mau ganti giginya. Tapi ketika kita ganti, nggak langsung berubah. Kalau kita sudah upgrade ke elektrik, mayoritas dari masalah itu akan hilang. Walaupun harus tetap di-set dengan sempurna ya. Nah, contoh ketika kita tekan drifternya untuk pindahin gigi, karena dia diatur secara elektronik, rear derailleur-nya pasti akan pindah dengan presisi. Bahkan kalau yang sudah elektrik itu, misalnya dia ada geser sedikit aja, masih kurang pas, dia bisa adjust lagi sedikit. Nah, itu enaknya kalau sudah menggunakan yang elektrik.
Artinya, perpindahan gigi yang pasti dan instan akan membuat kita berada pada kondisi yang optimal. Kembali lagi, kondisi yang optimal ini akan berujung pada efisiensi. Hanya saja, kalau kita sudah pakai elektrik, hanya satu maintenance yang perlu kita cek, biasanya itu cek baterai. Jadi begitu kurang lebih alasan upgrade group set bisa bikin lebih kencang. Lalu, kira-kira kalau mau upgrade ke group set yang mana ya? Sebenarnya semua kembali lagi pada masing-masing ya. Tergantung budget, tergantung kebutuhan, tapi di sini gue hanya mau berbagi aja. Kalau pendapat gue pribadi, misal kita mau upgrade-nya masih yang mechanical, udah langsung 11 speed aja. Nah, kalau misalnya memilih Shimano, bisa pakai yang 105. Kalau merek-merek lain, jujur aja, gue kurang tahu. Kenapa nggak pakai yang Ultegra atau Dura S? Menurut gue, yang ditawarkan dari Ultegra dan Dura S lebih kepada estetika dan bobot yang lebih ringan aja. Kalau untuk perpindahan gigi, ada yang bilang dengan menggunakan Ultegra atau Dura S lebih halus. Tapi menurut gue pribadi, kalau kita sebenarnya nggak pernah cobain pakai Dura S, kita nggak akan merasa Dura S itu lebih halus. Bahkan kita akan merasa 105 aja udah enak banget. Dan misalkan kita memilih 105, kita bisa mengakali untuk mendapatkan perpindahan gigi yang halus dengan menggunakan kabel shifter yang kualitasnya lebih baik. Selain itu, nah kalau mau mengetahui apakah benar-benar ada perbedaan, lakukanlah tes dengan mata tertutup. Apa beneran kita bisa bedain 105, Ultegra, dan Dura S. Kalau untuk pilihan sprocketnya, memang benar ada kombinasi-kombinasi sprocket yang di Ultegra atau Dura S ada, tapi di 105 nggak ada. Begitupun sebaliknya. Tapi sprocketnya ini bisa ditukar-tukar. Jadi yang 105 bisa dipakai di Dura S dan Ultegra, begitupun sebaliknya. Jadi menurut gue ya cukup sprocketnya aja yang diganti sesuai kebutuhan. Akan jauh lebih murah. Sisa budgetnya bisa beli parts lain. Kecuali memang mau build sepeda yang sangat ringan. Ya monggo cari parts paling ringan. Kalau misalnya mau upgrade-nya langsung ke yang elektronik, paling worth it saat ini menurut gua untuk yang pakai Shimano ya, langsung ke Ultegra Di2. Kalau sekarang mau upgrade ini, kalian aja ganti ke yang 12 speed. Karena sprocketnya itu udah all-rounder banget menurut gua. 1130 teeth-nya itu dengan chainring 5034 udah enak untuk dipakai touring, ngebut, nanjak, segala macem. Kecuali mungkin untuk yang nanjaknya sangat terjal. Nah itu mungkin perlu sprocketnya yang 1134. Kelebihan di i2 yang 12 speed ini, perpindahan giginya juga sudah lebih cepat dari yang 11 speed. Kalau ke yang Dura Ace, menurut gue pribadi agak sayang aja sih kalau mengeluarkan uang sampai 2 kali lipat dari Ultegra di i2-nya, tapi kelebihannya hanya bobot yang lebih enteng. Tapi kembali lagi semuanya kepada masing-masing. Oke, sekian dulu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain bisa taruh di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.